Nah, tapi pacarannya gonta-ganti. Menikahnya tukang kawin cerai. Bahkan apa? Agamanya gonta-ganti juga. Nah, itu namanya bukan iman yang benar. Ya diserta-mertai dengan kesetiaan. Inilah yang juga menjadi pesan pokok Paulus kepada kita di zaman sekarang. Nah, tema yang lain, Paulus menjelaskan arti daripada Yesus sebagai imam besar, yang tidak lain dan tidak bukan, artinya adalah Kristus, pemimpin rohani yang sempurna. Ya, karena dia tidak hanya mempersembahkan karyanya, pekerjaan tangannya, tapi juga totalitas roh, jiwa, dan tubuhnya lewat kayu salib. Menjadi puncak dari kesempurnaan keimaman daripada Yesus sendiri. Yang melampaui daripada keimaman para rasul, para nabi, termasuk juga hamba Tuhan zaman sekarang. Para nabi dan para rasul hanya berhenti mempersembahkan karya tangannya dalam melayani Tuhan, termasuk kita hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya. Hanya puncak pelayanan kita hanya berakhir pada karya tangan kita. Belum sampai pada karya penyerahan roh, jiwa, dan tubuh kita. Mati digantung di kayu salib seperti Yesus. Belum sampai. Kecuali Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan. Itulah bukti keimaman Yesus itu. Kesempurnaan panggilan Yesus itu sebagai hamba yang melampaui daripada para nabi, para rasul, dan juga orang-orang percaya di zaman sekarang. Di sisi lain juga surah Ibrani menjelaskan bahwa perjanjian baru lebih unggul. Siapa maksudnya perjanjian baru lebih unggul? Kristus. Paulus tidak bermaksud mendikotomikan, memisahkan antara PL dan PB. Paulus tidak bermaksud membenturkan PL dan PB. Paulus tidak berniat juga untuk merendahkan perjanjian lama lalu meninggikan setinggi-tingginya perjanjian baru. Bukan. Paulus jelas juga mengutip kitab-kitab perjanjian lama. Itu memberikan sebuah konfirmasi bagi Paulus. Perjanjian lama juga adalah sama tingginya juga adalah isi hati, isi pikiran, perasaan Tuhan, alias firman Tuhan. Sama juga persis seperti perjanjian baru adalah isi hati, pikiran, dan perasaan Tuhan, alias juga firman Tuhan. Namun yang dimaksud oleh Paulus di sini penekanan. Penekanannya. Artinya apa? Yesus itu menyempurnakan total isi perjanjian lama. Itu maksudnya. Menyempurnakan total. Contoh. Di perjanjian lama, hukum Taurat dijadikan menjadi ending. Dijadikan menjadi rumusan yang terakhir untuk orang masuk surga. Yesus datang. Menyempurnakan hukum Taurat itu supaya dia tidak hanya menjadi hukum-hukum yang mati dan tertulis saja, yang gunanya hanya menunjukkan kita punya dosa. Tapi Yesus datang. Mengambil alih semua dosa dan pelanggaran kita. Melalui kematiannya di kayu salib. Lalu dia turun tinggal di dalam diri kita lewat Roh Kudus sehingga mampukan menguatkan kita menghindari, menjauhi, bahkan tidak lagi melakukan dosa. Itu salah satu contoh. Maksud Paulus bahwa Yesus itu menyempurnakan, memperjelas, bahkan menghidupkan perjanjian lama semakin lebih dinamis. Contoh lain saya sudah singgung tadi tentang sunat jasmani di perjanjian lama yang dijadikan oleh orang-orang Yahudi juga menjadi standarisasi untuk mendapatkan pengampunan dosa, kan Bapak Ibu? Itu disempurnakan arti makna dan pemahamannya lewat Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Maka kita tidak lagi wajib mengikuti sunat jasmani, tapi yang terpenting, yang terutama sunat rohani. Caranya gimana? Kita akui Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita, dan kita percaya kematian kebangkitan Kristus memberikan kita jaminan penyertaan hidup dunia ini dan bahkan juga di surga. Itu contoh. Jadi bukan meniadakan perjanjian lama. Tema lain juga Paulus banyak menyinggung tentang peringatan bahaya kemurtatan. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 8 dan juga Ibrani 10 ayat 26 sampai 31.
Hati-hati. Bagi orang yang murtad tidak ada lagi pengampunan dosa. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Karena orang yang murtad itu artinya dia menyia-nyiakan, menyepelekan, ya, bahkan apa? Membuang sia-sia pengorbanan Yesus yang tiada tara di kayu salib. Maka Paulus katakan, engkau murtad, tidak ada jalan mundur, jalan kembali kepada Tuhan. Artinya, Paulus mau menekankan, sekali engkau sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada sebagai Tuhan, konsistenlah dalam keputusanmu itu, konsistenlah mempertahankan dan menjaga imanmu itu. Sekalipun engkau mengalami kesukaran, pergumulan, penderitaan, termasuk perlakuan yang tidak adil. Maka dia kasih contoh, orang yang tekun, percaya kepada Tuhan. Dia tidak murtad, dia tidak meninggalkan Tuhan. Sekalipun banyak pergumulan persoalan yang dialami. Siapa? Abraham. Banyak pergumulan. Dalam masa penantian baru 25 tahun dijawab Tuhan doanya. Nuh juga punya pergumulan. Apa pergumulannya Nuh? Dihina, diledek, dicaci, dimaki. Karena ketaatannya membangun bahtera atau perahu di atas gunung Bapak Ibu. Bukan di tepi pantai, bukan di tepi laut. Mengalami hinaan, makian, cacian kan. Bahkan saya kira Nuh itu juga seringkali dituduh sudah gelo. Masa bangun perahu, kapal besar. Bukannya di tepi pantai, di tepi laut. Di atas gunung, gimana ceritanya itu? Tapi Nuh memilih tetap lebih percaya apa kata Tuhan daripada apa kata orang. Saya kira ini menjadi sebuah contoh buat kita. Seringkali kita ini, Bapak Ibu, lebih percaya apa kata orang, bukan kata Tuhan. Sehingga kita mengalami kerugian demi kerugian. Itulah di seputar tentang tema dan tujuan dari surat Ibrani. Lalu apa saja ayat kunci dari Ibrani yang perlu kita pahami, kita ketahui, dan juga kita praktekkan dalam hidup ini. Sekali lagi Bapak Ibu, keunggulan Kristus artinya Kristus lebih unggul, Kristus lebih berkuasa, Kristus lebih daripada nabi dan para rasul. Karena Kristus itu adalah Tuhan. Itu dijelaskan di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Dan juga dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ya, bahwa keimaman Kristus itu artinya apa? Pelayanan Kristus itu tidak ada tandingannya dibanding daripada pelayanan para nabi dan para rasul, termasuk juga kita orang-orang percaya, kita hamba-hamba Tuhan saat ini. Mengapa? Karena Yesus itu Tuhan. Jadi kalau pelayanan kita di dunia ini Bapak Ibu sedang mengacu kepada standarisasi pelayanan yang diberikan oleh Yesus. Tapi artinya apa? Tetap yang lebih sempurna punya pelayanan itu adalah Yesus sendiri. Ya, berikutnya Ibrani 8 ayat 1 sampai 2 dan 6. Ya, di sana dijelaskan juga imam besar yang lebih mulia, yang melayani lebih baik. Ini menandakan sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu total dan sempurna pelayanannya sampai dia mati di kayu salib. Sedangkan pelayanan para nabi dan para rasul termasuk sampai kita hanya saya katakan jadi hanya sebatas di karya tangan saja. Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai 8 menjelaskan Kristus pasti akan datang untuk sekali menghapus dosa. Nah, jangan lupa ini Bapak Ibu. Seringkali orang Kristus salah paham bahwa Kristus itu datang berkali-kali menghapus dosa. Tidak. Yesus Kristus hanya satu kali lahir di kota Bethlehem. Saya, Yesus Kristus hanya satu kali disalibkan, digantung di kayu salib. Cuma satu kali kok. Sama pula, Yesus Kristus hanya satu kali dia mati, lalu bangkit dan kembali ke surga. Cuma satu kali kok. Ini memberikan sebuah arti makna apa? Bertobat kepada Kristus harus total, harus tuntas. Maka kalau orang sudah bertobat pada Kristus, nggak boleh lagi bermain-main di dalam hidup dalam dosa, nggak boleh. Wah, tapi kan Pak Tony nanti masih datang lagi Kristus yang kedua kali. Iya, tapi datangnya Yesus yang kedua kali yang lagi kita nanti yang lagi kita tunggu. Bukan lagi untuk berikan pengampunan dosa. Tapi ia datang sebagai hakim. Apa guna fungsi dan tugas hakim? Hanya memberikan eksekusi. Hanya menjatuhkan hukuman. Berapa tahun terdakwa itu di penjara. Atau mungkin seumur hidup. Artinya apa? Kedatangan Yesus yang lagi kita tunggu. Hanya satu tugasnya. Memisahkan orang yang belum bertobat dengan orang yang sudah bertobat. Untuk apa? Yang belum bertobat, neraka. Yang sudah bertobat, surga kawan.
Maka di sini Bapak Ibu Paulus mau menjelaskan kepada kita. Pertobatan itu harus sungguh-sungguh. Harus real. Harus konsisten. Bahkan dari surat-surat Paulus yang kita sudah bahas minggu-minggu yang lalu Bapak Ibu. Misalkan contohnya Yakobus. Dia banyak menekankan. Kalau engkau sudah bertobat, buktikan dong dengan perbuatanmu yang berubah. Buktikan dong dengan karyamu yang semakin lebih baik dalam berbisnis, berusaha, dan bekerja. Buktikan dong dari caramu mengurus rumah tanggamu kalau engkau sudah bertobat. Pada surah Yakobus. Dan itu sepadan dengan penjelasan Paulus sebenarnya. Ibrani 13 ayat 8 menekankan Yesus itu sama baiknya dulu, sekarang, sampai selama-lama. Artinya dikala persoalan pergumulan datang menghampiri kita, waktu sakit penyakit, ada datang menghampiri tubuh kita, anggota keluarga kita, Kristus tidak pernah meninggalkan, apalagi membiarkan Bapak Ibu dan saya. Dia sama baiknya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan itu kita tidak setia sekalipun, Yesus tetap menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada kita. Buktinya apa? Bapak Ibu masih dikasih nafas hidup kan? Walaupun kadang-kadang jatuh dalam dosa. Masih dikasih kekuatan dan kesehatan kan Bapak Ibu? Walaupun kadang-kadang malas berdoa. Masih disediakan juga apa? Kebutuhan makan minum. Masih dikasih Tuhan juga rumah. Masih Tuhan kasih juga keluarga. Masih Tuhan kasih juga tempat pekerjaan. Bahkan masih Tuhan kasih juga apa? Tempat usaha. Walaupun kadang-kadang kita begitu malasnya baca Alkitab tiap hari. Itu menunjukkan kasih Kristus tidak pernah berubah. Dikala sekalipun kita tidak setia. Dia sama baiknya. Sama kasihnya. Sama pertolongannya. Di tengah-tengah kita mengalami kesukaran pergumulan apa. Maka Ibrani 13 ini. Kalau saudara perhatikan di ayat yang kelima. Di sana dikatakan. Kalau engkau tidak mempertuhankan uangmu, hepengmu, maka Tuhan janjikan. Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali pun tidak akan pernah meninggalkan engkau. Asal kita jangan mempertuhankan uang, tapi pertuhankan Tuhan. Jangan pertuhankan perusahaan di mana kita bekerja. Tuhan tersinggung. Maka kita tidak akan merasakan penyertaan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan. Salah kita sendiri juga kan? Jangan mempertuhankan bos kita, perusahaan kita, usaha kita. Karena semua terbatas itu. Tapi tetaplah Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan leluasa memberkati kita. Pentingnya iman. Itu bagian kedua yang menjadi ayat kunci dari kitab Ibrani. Ibrani pasal 11 ayat 1 menjelaskan definisi iman dasar. Masih untuk mengharapkan tangan Tuhan itu bekerja, menopang dan menolong kita. Dasarnya apa? Iman. Apa itu? Percaya total. Itu penekanan Paulus kan di Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 6. Kalau kita tidak percaya sama Tuhan, tidak mungkin doa kita didengar. Kalau kita tidak percaya sama Tuhan, tidak mungkin mujizat Tuhan terjadi. Kan itu mau ditekankan Paulus dalam hal ini. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Tinggalkan dosa. Karena itu seringkali menghalangi berkat Tuhan, menghalangi penyertaan Tuhan, menghalangi pertolongan Tuhan, menghalangi mujizat Tuhan, menghalangi doa kita dijawab Tuhan. Tinggalkan dosa, dosa. Tekunlah mempercayai Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi. Fokuskan hati dan pikiranmu kepada Yesus. Jangan terhadap masalahmu, jangan terhadap persoalanmu, jangan terhadap pergumulan, tapi tetap kepada Yesus saja. Pandang pada salib Kristus. Jadi artinya kalau kita punya masalah Bapak Ibu, jangan fokus sama masalahnya, tapi fokus saja sama Tuhan. Kalau kita pelototin terus masalah kita, lalu kita terus bertanya kenapa, ujung-ujungnya kan secara tidak langsung kita sedang mendiskreditkan, menuduh Tuhan kan penyebab masalah itu kan gitu. Itu karena kita nggak fokus sama Tuhan, tapi lebih fokus terhadap masalah.
Dan itu tidak menyelesaikan masalah kita. Enggak, makin membuat berat. Maka waktu saya mengalami masalah persoalan pergumulan Bapak Ibu, udah saya alihkan hati pikiran perasaan saya sama Tuhan aja. Saya langsung lapor sama Bapak saya, sama Tuhan saya Yesus Kristus. Dan minta kekuatan, pengharapan, dan penghiburan. Nah, bagian yang ketiga, ayat kunci dari Ibrani adalah peringatan tetap setia. Membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Karena firman itu, Tuhan itu powerful Bapak Ibu. Punya kuasa 2 kali lipat. Maka dia diibaratkan seperti pedang bermata dua. Yang mampu mengubah hati orang yang keras. Memperbarui kehidupan orang yang keras. Menjadi apa? Lemah lembut. Penjara, sekalipun seumur hidup, tidak ada jaminan orang itu bisa bertobat dan berubah. Dan itu sudah saya buktikan setiap kali waktu kami pelayanan di penjara. Justru seringkali orang yang pernah di penjara, karena terlalu lama dia di penjara, makin bertambah jahat dia. Mengapa? Karena lingkungan orang-orang di sekitarnya kan orang-orang jahat. Maka setelah dia keluar, ya kejahatannya makin bertambah. Kalau di awal dia masuk penjara karena nyopet, tapi karena lama dia di penjara bergaul dengan orang-orang yang belum bertobat di penjara, apa yang terjadi? Dia tidak tertarik lagi untuk memakai strategi nyopet cari uang, tapi lebih tertarik dia pakai apa? Pakai baku bunuh, Bapak Ibu. Maka firman Tuhan lebih efektif, lebih produktif, menobatkan, mengubah orang. Itulah pentingnya sebenarnya pelayanan di penjara. Tapi jangan hanya sekedar memindahkan ibadah. Minggu di penjara, mereka udah kebanyakan ibadah Bapak Ibu. Persoalannya yang saya lihat seringkali banyak orang melayani di penjara, tapi hanya memindahkan ibadah gereja minggu di penjara. Nggak ada guna itu. Orang-orang di penjara itu Bapak Ibu, ibadahnya itu 3 kali sehari. Di luar hari minggu loh. Ibadah pagi mereka ada, ibadah siang ada. Itu setiap hari kok. Ibadah malam juga ada sebelum tidur. Tapi itu tidak otomatis memubahkan, menobatkan mereka. Maka bentuk pelayanan kami di penjara itu Bapak Ibu bukan membuat ibadah. Bukan. Satu persatu kami injili orang. Satu persatu. Pakai apa? Metode 5 jari. Yang sudah saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Jadi terukur respon orang itu terhadap Injil Kristus. Terukur pola. Langkah-langkah taktis pertobatannya gitu. Maka saya katakan, kalau kita punya pelayanan di penjara, hanya memindahkan ibadah di gereja kita, aduh, nggak produktif. Jenuh itu buat mereka. Hanya ada pressing aja. Karena kebetulan apa? Ada pembicara dari luar, apalagi bawa makanan kan gitu. Kalau saya nggak mau pakai pola-pola yang lama, injili orang itu. Begitu. Kalau kita mau buat pelayanan di penjara, Bapak Ibu. Sama. Sekali juga gereja-gereja punya pelayanan sosial. Misalkan apa? Ke panti asuhan, panti jompo. Tapi sama aja. Pindahkan ibadah hari Minggu di panti asuhan, di panti jompo. Nggak ada gunanya juga. Karena mereka juga ada ibadah tiap hari kok. Maka pola pelayanan yang kami lakukan apa? Penjilan, pembinaan, pemuritan loh. Beda. Yang lebih parah, hanya mau berbagi sembako doang. Tok, selesai sampai situ. Padahal Bapak Ibu tahu, ada banyak panti asuhan, ada banyak panti jompo. Pendananya kuat. Bahkan makanan, sembako yang kita kasih, lebih daripada yang mereka. Maka artinya di sini apa? Harusnya kita datang ke sana melalui mereka, memberikan hal yang lebih mahal dan berharga itu adalah Injil Kristus Bapak Ibu. Kan firman Tuhan berkuasa. Dorongan supaya tetap tekun. Hati-hati dengan cinta uang. Ibrani pasal 13 ayat 5 saya sudah singgung tadi. Karena banyaknya orang yang mencintai uang alias mempertuhankan uang. Mereka terlibat dengan kasus korupsi yang akhirnya berakhir karir hidupnya mati di penjara.
Karena ada banyak orang mencintai uang dan mempertuhankan uang. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa merasakan penyertaan pemeliharaan Tuhan yang sudah Tuhan janjikan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, apalagi membiarkan engkau. Itu nggak bisa dialami, nggak bisa dirasakan. Salah sendiri karena dia memilih lebih mempertuhankan hepengnya daripada Tuhan. Maka untuk itu selalu saya katakan kepada Bapak Ibu, jangan sesekali kita mempertuhankan apapun yang ada di dunia ini, termasuk uang, jabatan kita, perusahaan kita, atau apapun. Harus Tuhan. Supaya kita bisa merasakan janji Tuhan bahwa dia tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Dari sekian banyak orang yang kami layani Bapak Ibu, wah, sejak dari dulu 20 tahun yang lalu, saya selalu tegas dan jelas. Karena saya merasa saya tidak hidup karena mereka. Saya hidup karena Tuhan kok. Maka kepada para pengusaha yang saya layani seringkali saya katakan, kalau saudara mempertuhankan usahamu dan bisnismu, engkau sulit merasakan bagaimana Tuhan menolongmu. Bahkan mungkin kecenderungannya lebih pahit. Apa? Kebangkrutan. Maka jangan salahkan Tuhan waktu engkau mengalami kebangkrutan karena engkau yang memilih untuk lebih mempertuhankan perusahaan bukan Tuhan. Ini menjadi penting. Nah, apa pengajaran teologis yang perlu kita pahami, maknai dari Ibrani ini Bapak Ibu? Satu, pasal 1 sampai 2 menjelaskan sekali lagi Yesus itu yang pertama dan yang utama. Lebih daripada Nabi dan para Rasul. Jadi Bapak Ibu, ini harus kita jelaskan kepada jemaat kita. Yesus itu melampaui daripada Nabi, melampaui daripada Rasul. Mengapa? Karena dia Tuhan. Sekalipun ada orang yang punya pemahaman, sekalipun agama lain mengatakan Yesus itu Rasul atau sekalipun Nabi, itu salah. Memang di PL, ya di PL, bahkan di perjanjian baru, ada kadang-kadang pemakaian jabatan Nabi dipakai kepada Yesus. Ada kadang-kadang memang. Tetapi itu hanya pemakaian sementara istilah itu. Mengapa perlu di PL atau misalkan di perjanjian baru? Para nabi dan para rasul masih perlu memakai istilah nabi untuk mewakili jabatan Yesus. Karena pola pikir orang-orang di zaman PL atau juga di zaman PB masih lebih mudah melekat, masih lebih mudah mereka paham dan mengerti istilah nabi dibanding daripada Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang di PL khususnya Bapak Ibu, Tuhan mayoritas memakai para nabi kan, menjadi perpanjangan lidah Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan rencananya. Itu konteksnya itu sebenarnya. Maka untuk itulah sebenarnya kita Ibrani memberikan sebuah pemahaman yang lebih dalam dan juga sekaligus membongkar konsep lama. Yesus itu tidak hanya sekedar nabi. Dalam peran dan fungsinya memang dia tidak ada bedanya dalam peran pelayanannya. Nggak ada bedanya. Seperti peran nabi dan rasul. Itu apa? Memberitakan firman Tuhan. Ini ada keistimewaan Yesus dibanding daripada nabi dan rasul apa? Itu Tuhan loh. Sangat loh. Maka jangan kita merendahkan. Dia kita samakan seperti nabi dan rasul. Jangan. Itu maksud Paulus. Yang mana konsep yang keliru ini juga banyak dipakai orang Kristen hari-hari ini. Maka Paulus menjelaskan dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 dan 8. Bukti Yesus itu adalah Allah. Maka dia mengatakan Yesus adalah anak Allah yang ilahi. Yang memancarkan kemuliaan Allah. Dan Yesus itu adalah bentuk konkret dari Allah. Kalau Allah itu kan wujudnya roh. Tapi konkretnya, aktualnya, Allah yang berwujud roh itu baru bisa kita lihat dengan mata kepala di dalam diri Yesus. Inilah luar biasanya kita punya Allah. Hanya Allah kita yang berwujud roh bisa mengaktualisasikan dirinya
Mengkonkretkan dirinya, Pak, sederhananya. Supaya mudah dipahami, dikenal, dipercaya oleh manusia dalam wujud manusia. Itulah yang disebut dengan yang namanya apa? Yesus. Allah agama-agama lain tidak bisa melakukan seperti Allah yang kita punya. Allah agama lain berhenti hanya sebatas status roh. Tidak dapat dilihat, karena tidak dapat dipegang. Roh aja. Seperti udara atau angin. Bahayanya, kalau Allah itu hanya sebatas roh, berbahaya. Di mana bahayanya? Manusia bisa berpotensi diarahkan, dialihkan oleh roh-roh yang lain. Termasuk di dalamnya siapa? Si Iblis. Iblis kan juga kan wujudnya kan roh. Itu bahayanya kalau Allah itu hanya berhenti mewujud nyatakan, memperkenalkan dirinya hanya sebatas roh. Yang kedua, kenapa di Indonesia orang sudah beragama, tapi masih percaya sama dukun? Masih percaya sama paranormal? Masih menyembah patung-patung gede? Makam orang-orang besar? Pohon-pohon yang rimbun? Termasuk kuburan? Masih banyak orang Kristen menyembah. Itu. Mempertahankan itu. Karena pemahaman mereka hanya berhenti Allah itu roh. Maka mereka mencari bentuk-bentuk konkret daripada Allah yang butuh roh itu. Maka mereka sembahlah patung, sembahlah kuburan, sembahlah pohon yang rindang, sembahlah makam-makam orang-orang besar. Maka supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau kesesatan berpikir yang seperti ini, maka Allah kita yang berwujud roh itu mengkongkitkan dirinya dengan dia datang ke dunia ini dengan nama Yesus. Sehingga bagi kita jelaslah sudah raut wajah, bentuk, tinggi, dan Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Itulah arti Yesus itu adalah wujud Allah yang sempurna. Pesan ini penting secara teologis buat kita. Karena ini yang membedakan Allah kita dengan Allah orang lain. Menarik kemarin Bapak Ibu. Di fellowship kelompok pengusaha-pengusaha kelas malam Kamis. Kebetulan ada teman pengusaha yang nimbrung lah datang dalam PA kami gitu. Dia bilang begini, Pak Tony saya percaya bahwa Allah kita dengan Allah yang disembah oleh agama lain sama Pak. Begitu, saudara. Padahal dia pemimpin loh, pemimpin rohani dari beberapa eh, fellowship para pengusaha. Konsepnya masih di situ tuh. Jadi bagi saya Pak Tony sebenarnya jalannya saja, caranya saja yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Saya pikir nih, bahaya juga nih Bapak ini konsep berpikir. Kalau Tuhannya sama, pertanyaan saya, kenapa nggak jadi orang Islam aja dia? Lebih gampang kan? Apalagi bagi pengusaha. Kalau murtad, tokonya, usahanya, bisnisnya lebih cepat berkembang. Tinggal ganti aja nanti. Namanya toko Muhammad, ya Markus kira-kira begitu. Saudara, Alkitab kita jelas mengatakan kok. Itu dimulai dari mana? Abraham. Tulisannya kepada Musa. Contoh, suatu saat Musa bertanya sama Tuhan. Tuhan, siapakah engkau? Ya, Tuhan jawab, aku adalah aku. Masih bingung pula Musa untuk memahami istilah aku adalah aku. Iya Tuhan, saya tahu engkau adalah engkau. Tapi tolong jelasin Tuhan, siapa namaku? Lalu Tuhan bilang, aku adalah Allah nenek moyangmu. Siapa itu? Allah yang disembah Abraham, Yakub. Dia tidak disebut. Dia adalah Allah yang disembah Ismail. Kita tahu Ismail itu kan diklaim oleh saudara kita seberang awal mula dari agama Islam kan, ajaran Islam.
Walaupun sebenarnya tidak punya bukti historis, tidak punya bukti sejarah akan hal itu. Tapi di situ aja kita lihat, sudah ada pemisahan kok. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub dan Ismail itu beda. Saudara, Allah kita jelas. Allah yang perkenalkan dirinya dalam 3 nama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang perkenalkan diri dengan 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu Allah kita. Agama lain gak percaya kan tentang konsep itu, tentang nama itu, tentang pribadi itu. Islam, Buddha, Hindu, Konghucu. Itu menandakan Allah kita beda. Jadi jangan sesekali kita mentolerir, mengkompromikan. Wah, Allah kita tujuannya, Allah kita sama, jalannya beda. Sesat pikir. Karena itu tidak dalam kita. Maka saya sangat sayangkan nih, ya pemimpin, ya pelayanan masih di situ cara berpikirnya loh. Aduh, saya pikir kasihan juga Bapak ini. Ya, ini loh kita pahami. Ya, karena dia menyamakan Yesus itu sama dengan ya nabi-nabi agama lain. Kan itu maksudnya itu. Padahal beda. Yesus itu Tuhan kok. Ya. Yang kedua, yang ketiga, pengajaran teologis yang ditekankan oleh Paulus kepada kita. Hati-hati. Sekalipun malaikat itu perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan lidah Tuhan. Suruhan Tuhan untuk menolong kita, menjaga kita. Tapi jangan sesekali mempertuhankan malaikat. Ibrani pasal 1 ayat 4 sampai 14. Ada juga komunitas-komunitas Kristen ajaran sesat yang mempertuhankan malaikat. Dan itu rupanya mulai ditemukan Paulus indikasi pemahaman yang keliru itu, maka dia perlu singgung dan jelaskan itu dalam kitab Ibrani. Maka di zaman sekarang juga ini perlu buat kita. Maka jangan pernah sesekali Bapak berdoa, minta pertolongan, kasih kuasa penyertaan, mujizat, berkat dari malaikat. Jangan pernah saudara berdoa yang masih jomblo, supaya memberikan jodoh. Tuhan yang memberikan jodoh, bukan malaikat. Jadi hati-hati kita nih dalam hal berdoa. Fokus hati pikiran kita, penyembahan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada malaikat. Maka kalau kita berdoa misalkan begini, Tuhan, kiranya Engkau boleh mengutus malaikat-malaikatmu menjagai rumah kami pagi siang malam, menyertai perjalanan kami Bandung Jakarta dan sebaliknya. Di situ fokusnya tetap Tuhan kan? Tuhan di situ fokusnya. Tuhan yang saya minta menggerakkan malaikat di situ. Jadi jangan sampai salah berdoa. Misalkan, tolong malaikat-malaikat sertai hidupku, jagai rumah tanggaku, usahaku, rumahku, anak-anakku di berbagai kota. Ah, itu udah salah itu. Malaikat tidak pernah jadi Tuhan. Pengajaran teologis yang berikutnya, Paulus menjelaskan Yesus menjadi manusia. Untuk apa? Supaya dia bisa efektif. Allah itu perlu menjadi manusia dalam wujud Yesus. Supaya dia bisa efektif menyalami perasaan, pergumulan, persoalan, penderitaan, termasuk juga supaya dia bisa efektif. Bagaimana manusia itu menghadapi tarikan godaan dari si iblis dan bahkan juga lingkungan sekitar. Maka untuk itulah Yesus, Allah perlu menjadi Yesus. Yang kedua, supaya Allah itu bisa produktif, menolong, menguatkan, mengubahkan, memberkati kita sekalian dalam melakukan segala tugas dan pekerjaan kita. Untuk itu Allah itu perlu turun ke dunia ini menjadi manusia. Jadi kalau misalkan banyak manusia pernah mengalami kesulitan dalam masalah makan dan minum, Yesus juga pernah alami kok. Kalau kita pernah mengalami
Dihina, dimaki, dicaci. Yesus sudah lebih dulu mengalami itu, saudara. Maka untuk itu Yesus katakan, pikul salib, ikuti teladan ini. Jadi saudara, Yesus itu, Allah kita itu sangat kreatif. Dia bisa berubah berwujud dalam bentuk apapun. Kecuali menjadi simbolis ya. Karena itu kontradiksi dengan sifat-sifatnya. Pasal 3 ayat 4. Penekanan Paulus dalam hal ini adalah Yesus lebih unggul dari Musa. Maka dia kasih contoh. Yesus lebih agung dari Musa artinya. Kalau Musa itu hanya melayani. Hanya beberapa kurun waktu lamanya di dunia ini. Tapi itu pun Musa gagal. Waktu memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Tapi Yesus melayani total. Selama di dunia. Sampai nanti juga nanti di surga. Jadi pelayanan Musa. Pelayanan kita hamba-hamba Tuhan. Itu hanya sifatnya jangka pendek. Tapi pelayanan Yesus. Unlimited. Sampai di surga. Itu menunjukkan betapa pelayanan Yesus itu lebih sempurna dibanding pelayanan para nabi, para rasul, termasuk kita. Maka kita perlu meneladani model pelayanan Yesus. Nah, Paulus juga banyak menyinggung tentang perhentian Allah. Artinya mengingatkan orang percaya jangan mengeraskan hati seperti bangsa Israel. Nah, coba Paulus singgung lagi nih kitab perjanjian lama di Keluaran. Ya, apa yang menyebabkan Musa gagal sampai tanah perjanjian? Apa yang menjadi sebab penyebab bangsa Israel itu tidak semua masuk tanah perjanjian? Bahkan lebih banyak mereka mati di tengah jalan. Bahkan hanya yang lahir, hanya sebagian besar yang lahir di perjalanan yang selamat masuk sampai tanah perjanjian. Karena ketidaktaatan. Dalam hal ini Paulus menyinggung, menolong, mengingatkan kita. Taat itu penting loh. Engkau memilih taat, berkat dekat denganmu. Engkau memilih tidak taat, jangan harapkan berkat pertolongan Tuhan. Kan itu kira-kira. Di sisi lain, Paulus mengatakan firman itu berkuasa. Karena firman itu adalah isi hati, pikiran, perasaan Tuhan. Dan firman itu powerful, menobatkan, mengubahkan. Maka dia diibaratkan seperti pedang bermata dua. Apa artinya pedang bermata dua? Firman itu memberikan dampak. Bukan hanya satu kali lipat, tapi berkali-kali lipat. Maka waktu kita semakin taat membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu. Saya kira berkat Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu kita alami dan kita rasakan dalam hidup kita. Maka selalu saya dorong Bapak Ibu, tolong jangan gantikan kuliah kita setiap Sabtu ini, setiap Sabtu seperti ini, sehingga saudara-saudara tidak lagi perlu saat teduh. Tidak boleh. Saat teduh tetap. Saya pun tetap saat teduh Bapak Ibu. Kalau nggak pagi, malam. Kalau nggak pagi, malam. Pagi, kalau nggak, malam. Saya masih lakukan. Walaupun tiap hari mengajar orang, melayani orang. Karena bagi saya butuh penguatan. Saya butuh penghiburan. Saya butuh kuasa dari Tuhan. Ya, Yesus sebagai imam besar juga menjadi penekanan teologis daripada surat Ibrani. Artinya Yesus itu sudah lulus menghadapi yang namanya berbagai pencobaan dari simbolis. Ada 3 kali Yesus dicobai pada waktu dia di ending puasa 40 hari 40 malam. Yesus lulus. Itu memberikan sebuah model dan contoh buat kita. Kalau Yesus saja bisa menang menghadapi cobaan dari simbolis, maka kita orang percaya. Kita orang sungguh-sungguh beriman kepada dia. Kalau kita menghadapi pencobaan di zaman modern sekarang ini, pasti bisa kita menang menghadapinya. Karena Yesus sudah ada dalam hati dan pikiran kita. Maka kalau orang Kristen selalu kalah menghadapi cobaan, berarti diragukan pertobatannya, kelahir baruannya. Karena orang yang sungguh-sungguh bertobat percaya sama Yesus, harusnya lebih sering dia menang menghadapi cobaan. Karena kuasa Yesus dan Roh Kudus dalam diri kita memampukan menguatkan kita untuk powerful menghadapi cobaan-cobaan itu sendiri. Saya kira itu beberapa hal penting daripada pengajaran teologis dari uh, surat Ibrani. Nah, dan relevansi kitab Ibrani bagi kita. Ada nggak sih hubungan kitab Ibrani ini, surah Ibrani ini kepada kehidupan kita zaman sekarang? Ada nggak sih? Ya, maknanya ya.
Mari kita lihat. Yang pertama, keutamaan Yesus. Apa ini maknanya dan relevansinya buat kita? Ya, di mana Paulus tadi menekankan di sini bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Contoh, Yesus memiliki nama yang lebih mulia, posisi yang lebih mulia dengan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelah kanan itu jangan saudara menyimpulkan bahwa nanti di sebelah kiri itu siapa. Arti sebelah kanan itu bukan membedakan ada orang di sebelah kiri atau ada orang di sebelah kanan, bukan. Yesus itu sama dengan posisi Allah Bapa di surga. Itu maksudnya istilah sebelah kanan. Jadi jangan dipisah, jangan dipahami dengan istilah di zaman kita sekarang. Berarti kalau Yesus di sebelah kanan berarti sebelah kirinya kosong dong. Enggak begitu. Arti sebelah kanan di sini berarti posisi Yesus itu akan sama-sama juga nanti tempatnya. Di mana? Di surga. Iya. Maka dengan demikian malaikat tidak pernah memiliki kesejajaran ya yang sama seperti Yesus dengan Allah Bapa. Karena malaikat itu kan ciptaan. Itu menunjukkan keunggulan Kristus. Makanya saya katakan tadi, jangan sesekali kita mempertuhankan malaikat. Sekalipun malaikat itu menjadi pesuruh Tuhan, menjaga kita. Tetaplah kita memohon pertolongan, kasih kuasa dari Tuhan. Karena malaikat itu bekerja atas instruksi, atas perintah. Malaikat itu pun punya kuasa, itu atas kuasa yang didistribusikan oleh Allah. Ya, maka jangan mempertuhankan, jangan beriman sama malaikat. Ini sama persis. Jangan sesekali mempertuhankan manusia. Jadi juga disinggung, jangan mempertuhankan hepeng. Atasan kita, perusahaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, jemaat kita, aduh, Tuhan marah besar. Nah, itu penekanannya, itu maknanya ya buat kita termasuk dari saya sudah singgung hubungannya dengan saya. Nah, yang kedua, bicara tentang ketekunan dalam iman. Ini juga punya arti dan makna buat kita Bapak Ibu. Artinya, kita tidak cukup hanya bertobat pada Kristus. Tapi masih ada PR besar yang masih perlu terus-menerus kita lakukan. Apa? Menumbuh kembangkan iman kita itu supaya kita semakin bertambah dewasa. Caranya gimana? Perlu ada ketekunan. Ketekunan dalam bahasa daerahnya konsistensi atau kesetiaan. Bahasa lainnya loyalitas. Loyalitas. Menyediakan waktu, tenaga, pikiran kita untuk apa? Bangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa. Juga apa? Lewat firman Tuhan yang kita baca, renungkan, dan kita lakukan. Ya, terutama waktu kita sedang menghadapi pergumulan, persoalan, pencobaan. Hati-hati, Bapak Ibu. Sekali kita bertobat sungguh-sungguh kepada Yesus, harus pertahankan sampai Tuhan Yesus datang. Panggil kita atau sampai Yesus datang. Sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada persoalan. Karena kalau kita memilih murtad, tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi kasih karunia. Tidak ada lagi peluang kita mendapatkan karunia pengampunan dosa yang telah diberikan Tuhan. Karena dasar Alkitabnya tadi, hanya sekali Yesus mati, di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Tidak pernah berkali-kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali yang lagi kita tunggu. Bukan untuk memberikan pengampunan dosa. Tapi menjadi hakim. Memberikan eksekusi. Apakah kita sudah bertobat atau tidak? Apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Maka pentingnya kesetiaan memelihara memiliki kedewasaan. Kuasa firman Allah terus didengungkan oleh Paulus buat kita. Untuk mengingatkan kita jangan pernah jenuh-jenuhnya, jangan pernah bosan-bosannya baca firman. Maka saya melihat Bapak Ibu, orang yang malas baca firman Tuhan, sekalipun dia pendeta, kalau dia hanya baca firman mau persiapan khotbah besok, hanya mau persiapan dia ngajar, hanya mau persiapan dia pelayanan, tidak ada kuasa Tuhan bekerja dalam diri. Mengapa? Karena dia hanya mengkapitalisasi, hanya memperalat firman itu untuk kepentingannya sendiri. Maka itu yang menjadi sebab penyebab. Ada orang sibuk melayani, tapi dia sendiri tidak digarahkan oleh Tuhan. Tapi dia sendiri tidak merasakan kasih kuasa dari Tuhan. Dia hanya mengandalkan pemahamannya, pemikirannya, pengetahuannya. Itu juga membawa dampak kepada orang yang dilayani. Penjelasan firman Tuhan udah sangat dangkal. Apalagi orang dilayani. Tidak paham-paham juga.
Apa sebab penyebabnya? Karena yang menjadi pembicara, karena yang menjadi penyambung lidah Tuhan sudah kehilangan, sudah putus kontak dengan Tuhan. Yaitu apa? Tidak lagi baca firman Tuhan. Maka itu saya katakan tadi Bapak Ibu. Saya tidak pernah mengabaikan saat teduh saya setiap hari atau malam di hadapan Tuhan. Tidak pernah. Karena bagi saya saat teduh itu menjadi energi baru. Bagi saya. Menjadi penyemangat baru. Menjadi cara apa? Mendapatkan kekuatan yang baru, penghiburan yang baru. Kuasa yang baru dari Tuhan. Supaya bisa tetap saya kuat menghadapi tantangan, persoalan, dan juga melayani Tuhan. Ini ditekankan oleh Paulus untuk kita boleh maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita belajar dari tokoh-tokoh iman. Abraham, Musa, Nuh. Ini memberikan sebuah contoh konkret. Orang yang sungguh-sungguh beriman. Percaya total sama Tuhan. Ada hasilnya. Ada buahnya. Jadi tidak omong-omong. Nah harusnya kita orang Kristen zaman sekarang. Dengan contoh-contoh konkret yang diberikan oleh Paulus ini. Memberikan kita sebuah dorongan. Bahwa beriman kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Percaya total sama Tuhan. Tidak ada yang rugi dari dalam diri kita. Tapi untung. Tapi kenapa banyak orang Kristen gagal mendapatkan pertolongan, penyertaan, pemeliharaan, mujizat Tuhan? Karena mereka tidak mau meneladani tokoh-tokoh iman yang sudah disebutkan oleh Paulus dalam kitab Ibrani. Padahal itu sudah cukup menjadi model dan contoh. Mari Bapak Ibu, salah satu makna kita Ibrani bagi kita, sekarang kita diingatkan, beriman kepada Tuhan, ada hasilnya. Ya, ada outputnya, ada kepastian, pertolongan dari Tuhan. Lalu relevansi daripada kitab Ibrani atau surah Ibrani kepada kita, tetaplah fokus hati, pikiran, perasaanmu untuk beriman total kepada Tuhan. Jangan fokus terhadap persoalan, pergumulan, penderitaan, kesakitan yang kau alami. Ada banyak orang mengalihkan fokus hati, pikiran, dan perasaan terhadap masalahnya. Sehingga apa? Hilang fokus dia sama Tuhan. Akibatnya apa? Kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, keraguan yang terus semakin terus menerus tumbuh subur dalam dirinya. Akibatnya apa? Dia tidak punya waktu untuk berdoa. Imannya mengalami degradasi. Karena kenapa? Semuanya sudah diarahkan hati, pikiran, perasaannya. Hanya fokus terhadap pelayan. Hanya fokus terhadap masalah pergumulannya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, tapi kan Pak Tony namanya manusia Pak. Kita kan juga perlu mikirin masalah kita. Pertanyaan saya begini. Iya, tapi persoalannya. Kalau kita selalu fokus hanya mikirin masalahnya itu kenapa, mengapa, mengapa. Bukankah itu akan melemahkan iman kita? Bukankah itu membuat kita semakin malas berdoa alias apa? Hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak ada solusi pula. Maka saya pakai cara apa? Oke, masalah ini ada. Oke, tapi saya minta, saya fokuskan hati dan pikiran saya untuk minta hikmah dari Tuhan. Tolong saya Tuhan, bagaimana cara menghadapi masalah ini. Jadi saya tidak fokus mikirin terus kenapa masalah ini terjadi. Ada apa? Enggak. Yang kedua, keyakinan supaya tak percaya pada janji Tuhan. Seperti keyakinan Abraham 25 tahun. Terbukti ada hasilnya. Keyakinan Nuh kepada Tuhan. Teruji dan terbukti dia selamat dan juga anggota keluarganya. Ini menjadi potret buat kita semua. Mungkin kita berpikir, aduh Pak Tony, apakah saya akan mengalami hal yang sama seperti Abraham, harus 25 tahun dulu, menunggu jawaban doa. Ya enggak selalu lah. Karena kasih karunia Tuhan, jalan Tuhan buat setiap kita kan beda-beda. Tapi yang pasti masuk saya adalah, dalam beriman, dalam berharap kepada Tuhan, ada hasil kok, itu maksudnya. Maka jangan kita putus pengharapan di tengah-tengah pergumulan persoalan. Relevansi yang ketiga, ketekunan. Mempercayai Tuhan waktu kita menghadapi berbagai jenis kesulitan, tantangan dalam usaha, pekerjaan, bisnis, dan pelayanan. Tetaplah tekun. Percaya sama Tuhan, bergantung total sama Tuhan. Serahkanlah semua khawatirmu, takutmu kepada Tuhan.
Jangan menyerah, tapi berserah. Beda Bapak Ibu ya. Menyerah itu berarti menjauh dari Tuhan. Lari dari hadapan Tuhan. Itu menyerah. Tapi berserah. Artinya apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin bergantung sama Tuhan. Semakin percaya total sama Tuhan. Sederhananya, semakin mendekat dan melekat kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di tengah-tengah persoalan pergumulan itu. Surat Ibrani mengingatkan kita juga pentingnya persekutuan, pentingnya ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Ayat ini selalu sering kita pakai untuk mendorong jemaat supaya rajin datang ibadah setiap minggu. Artinya ibadah penting. Karena dengan kita ibadah secara kolektif, juga di antara sesama orang percaya, maka ada kehangatan rohani, ada kekuatan, ada penghiburan. Maka kita Ibrani menjelaskan, orang yang menjauhkan diri dari persekutuan atau dari ibadah, dia akan semakin minim merasakan, mengalami kasih dan pertolongan Tuhan. Karena dia jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita dekat dan melekat dengan Tuhan dalam persekutuan, dalam ibadah, pastilah peran, pertolongan, penyertaan Tuhan itu kita alami dan kita rasakan. Di sisi lain juga relevansi daripada surat Ibrani ini adalah pentingnya hidup kudus di tengah-tengah penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan sampai karena Yesus belum datang-datang hari ini, esok lusa, lalu kita menganggap, yaudahlah kembali lagi kepada hidup yang lama, lagu yang lama, aku masih seperti yang dulu. Jangan. Tapi kita harus semakin bertambah berkenan, bertambah kudus di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Bapak Ibu, kita tidak ada yang tahu. Jam berapa, hari apa, di mana, dalam situasi apa. Tapi kalau kita menjaga kekudusan di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan, nggak usah takutlah. Mau detik ini, esok, lusa, tahun depan ini sudah datang, nggak ada masalah buat kita. Karena posisi kita dalam posisi benar di mata Tuhan. Kadang-kadang ada orang Kristen, waktu dia menghadapi persoalan pergumulan, wah, dia buang tiu tentang kekudusan. Kembali lagi kepada dosa yang lama. Dia berpikir itu akan semakin membuat Tuhan prihatin. Ya, ringan tangan menolong saya. Kagak! Makin jauh kau berkat Tuhan. Karena kita sendiri yang membuatnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Tuhan Yesus memberkati.